kelakuan kalian. Gini loh, daripada pun kalian mengurusi kepribadian kami, masih banyak tuh di luar ranah tanah yang perlu diurusin. Pak RT juga masih banyak kan. Kau kayaknya nggak suka dengan kami. Bukan kita. Gitu loh mas. Di sini nggak ada. Kita nggak ada emosi-emosian di sini. Ya tapi gara-gara kau, jadi kan nggak nyaman di sini. Ya mak. Kalian udah Ini. Kalau mas-masnya aja lah ada datangi tiap hari ke rumahnya, tiap hari ini sih enggak. Ya tapi kan di sini kan saya mengingatkan, saya tidak ada ribut ya, ini masuk boleh, cuman kan nggak setiap hari juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita perbanyak bersyukur, maka Allah akan memberikan dan menambah nikmat dari rasa syukur kita tersebut. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas apa yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, insyaallah sahabat, kelak kita semua tergolong umat akhir zaman yang mendapatkan syafaat. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan syafaat? Dengan kita cinta dengan Rasulullah, dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, dengan kita banyak berkumpul dengan ahli-ahli sholawat, menjauhi orang-orang yang selalu berperilaku maksiat. Jadi itu cara sahabat, karena di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan siapa kita sering berkumpul di dunia. Makanya kalau misalkan kita sering berkumpul dengan orang ahli sholawat, dengan orang ahli ibadah, maka nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli sholawat juga, dengan orang-orang yang ahli ibadah juga. Namun ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, maka nanti di akhirat kelak kita juga akan dikumpulkan dengan orang-orang tersebut. Makanya surga kita nanti, senang kita di akhirat nanti tergantung kita, amal kita di dunia. Makanya selagi kita masih hidup, selagi Allah masih memberikan kita umur yang panjang, maka kita sempatkanlah kehidupan kita ini, kita isi hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah. Karena insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Karena ketika kita mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala, insya Allah dunia wal akhirah, Allah akan jaga diri kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang mana mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Baik sahabat-sahabat, di sini saya bersama Pak RT sahabat. Ini katanya beliau ini sakit. Sakit apa Pak RT? Allah ini rujuk ini Allah. Ini apa nih Pak RT ya? Ini wajahnya Sakit kan apa? ini mukanya apa toh RT? Semalam ke ladang kena apa binatang. Tapi kok sampai parah gini loh? Iya. Panas masih. Panas masih. Itu sampai merah gitu ya? Sampai ini ya, macam kayak luka gitu ya? Ya udah. Darahnya pun beda merah gitu. Dia ngelopek-ngelopek. Ini sakit nih? Ini kulitnya sakit deh? Ini aja disentuh aja memang udah sakit nih masih. Bagian-bagian sini nih masih. Disentuh tuh udah sakit. Macam kayak ini, apa luka? Luka kayak jatuh gitu ya? Itu awalnya lebih gimana dari sakit? jatuh. Awalnya ya panas gitu kan, kayak luka bakar. Enggak gara-gara apa? Kena binatang atau apa? Ya waktu beladang kemarin kan, ke ladang kemarin nggak tahu tak binatang apa gitu mas. Cuman ya kayak kebakar gitu, lama-lama kan terus jadi ya gini lah, koreng gini kayak. Ya kok ini memang sakit kali. Tapi enggak gini, mas. Kalau misalkan ini saya rasa ini, maaf, ini kayaknya ini bukan, memang sih perantaraan itu karena hewan, mungkin karena bisa dari serangga, dari serangga gitu kan.
Tapi yang saya rasakan ini itu seperti azab dari Allah, teguran dari Allah. Ini yang saya rasakan. Tapi maaf, bukan berarti saya menuduh. Mas habis ngelakuin apa rupanya? Ada nggak hal-hal maksudnya yang buat Allah tuh murka? Soalnya ini saya rasa ini penyakit ini nggak penyakit biasa loh. Kalau masa kena serang dia kan sampai kayak gitu, kayak lukanya tuh luka berdarah gitu, sampai bosok gitu loh. Oke, wajahnya juga kayak gitu. Aku mau jujur sama Mas gitu kan. Apa? Ya aku udah bohong juga sama Mas yang kita Maksudnya aku bohong? Bohong besar lah sama Mas gitu. Apa tuh? Yang kemarin kita datang, yang tiba-tiba kita akan ngajak pulang itu. Ya aku tuh dibayar sama orang Mas untuk menutupi. Allahu Akbar. Pak RT tuh mau dibayar? Untuk menutupi ya hubungan mereka gitu. Itulah Pak RT. Jadi makanya di waktu itu kan aku ngajak Mas Ri pulang. Inilah tadi gambaran azab Allah tadi. Karena udah jelas-jelas Pak RT itu membela orang yang salah gara-gara uang. Jadi kayak gini, cuma gara Allah tuh kecil banget memberikan azab gitu sama hambanya gitu. Ini teguran yang sekecil gitu, sampai kayak gitu Pak RT. Allah sampai lukanya sampai kayak gitu, sahabat. Ini saya lihat nih merah banget sahabat, macam kayak baru luka baru itu, macam luka baru kayak orang keseret aspal gitu. Ini panas sekali rasanya Mas. Panas sekali. Jadi gini, ini kesembuhan ini bisa sembuh. Mas bilang kan udah disuntik tapi nggak sembuh. Ini cuma Allah yang bisa nyembuhin. Jadi dengan Mas minta ampun sama Allah, Pak RT minta ampun sama Allah, bahwa Pak RT memang bersalah, itu pasti memang benar-benar itu Allah akan ngasih kesembuhan sama Pak RT. Jadi memang benar Pak RT itu kemarin itu dibayar. Iya. Supaya untuk menutupi ya hubungan orang itu jangan sampai ya, karena orang itu pun juga tahu udah kenyamanan orang itu juga. Kayak mana caranya supaya Pak RT ini nutupi hubungan orang itu dari warga gitu loh. Begini loh Pak RT. Pak RT kan undang saya suruh kemari. Kenapa pas tiba saya sampai di sini, saya udah jauh-jauh turun kemari, Pak RT toh mau disuap seperti itu. Sampai-sampai Pak RT suruh saya balik, dan ini saya balik lagi. Ini pun saya rasa kalau misalnya Pak RT nggak ajab seperti ini, Pak RT nggak akan nyuruh saya datang kemari lagi gitu. Udah gini aja, ya udahlah Pak RT sabar aja, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan buat jenengannya. Udah itu pesan saya. Saya nggak bisa apa-apa karena Pak RT ini kan melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah itu murka. Makanya gimana caranya Pak RT dengan rasa ikhlas mohon ampun sama Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan barokahnya Allah. Mudah-mudahan Allah ngasih kesembuhan. Kan gitu. Sama satu lagi nih saya minta Pak RT yuk kita kesana lagi ke lokasi ke rumah tersebut, ke rumahnya si Dwi sama si siapa? Si Robi. Nah ini kita tunjukkan bahwasannya yang jelas-jelas nih azab Pak RT kena. Jadi kita kasih tahu ke mereka dan Pak RT jelaskan juga Pak RT itu karena ini gara-gara apa. Pak RT langsung ngomong aja, yang Pak RT dibayar langsung bilang aja, buka di depan mereka, di hadapan saya. Pak RT siap. Yang demi kesembuhan aku juga Pak. Karena gini Pak RT, Pak RT ini kan sebagai yang tertua dituakan sama warga. Jadi bukan hanya di dunia saja, tanggung jawabnya ini di akhirat. Jadi seorang pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti itu di akhirat, di hadapan Allah nanti. Kalau semula Pak RT diam aja melihat kondisi mereka seperti itu, itulah tadi bebannya seorang pemimpin. Makanya jangan main-main menggunakan status sebagai pimpinan, status sebagai ketua, status sebagai orang yang dituakan. Jangan main-main. Memang di dunia nampaknya enak, dihormati, dihargai, tapi di akhir nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari atas apa yang kita dapatkan di dunia, atas apa jabatan yang kita rasakan di dunia. Di akhirat nanti akan kita dimintai pertanggungjawaban karena Allah itu maha adil. Baik sahabat-sahabat, Allah kita lanjutkan sholawatan dulu lalu sama istighfar sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini jalan kali ini mereka bisa dapat hidayah sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham
يا نفس طيبي باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره نهت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره نهت لنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا ووهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا ووهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة nasuha. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah kita semua diberikan kemudahan, kita semua diberikan jalan yang lurus. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat, apa yang menjadi hajat kita Allah permudah, Allah kabulkan. Bismillah, yakin kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hakul yakin atas keyakinan kita. Bismillah. Ya, untuk sahabat-sahabat, jangan lupa yang ingin order minyak wangi Asma dari Mas Re bisa hubungin di nomor 0813 9772 3334. Ini ya, minyaknya ini ukuran kecil. Jadi kalau misalkan kalian mau pesan di nomor 0813 9772 3334. Minyak wangi Asma kegunaannya sangat banyak banget. Yang utama adalah untuk usaha bisa, penangkal santet bisa, penangkal sihir bisa. Yang paling utama adalah sunnah ketika digunakan pada saat sholat. Yang paling utama, sama satu lagi untuk anak-anak yang susah konsentrasi dalam belajar, yang susah menghafal, ya bisa gunakan minyak wangi ini supaya lebih konsentrasi lagi dalam belajar dan lebih mudah lagi dalam menghafal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai panas banget ya, sampai kain pendek ya. Panas sekali Pak itu. Iya. Kolor Mas. Iya. Ini udah mendingan, bisa agak jalan gini mau. Jadi nggak bisa yang ini. Yang sebelumnya tadi, aduh salah. Mau bangkit itu sakit semua badan. Assalamualaikum. Dwi.
tadi mau silaturahmi lagi kemarin? Kami mau memang panggil Mas Ri lagi, kami mau silaturahmi lagi. Oh iya Mas. Ayo Mas, masuk. Ayo Mas, masuk. Assalamualaikum. Ini gimana? Apanya? Mbak, yang sudah istrinya ya? Siapa lagi? Ini saya yang kemarin. Masnya lagi, ada apa lagi Mas? Datang kemari. Iya, saya silaturahmi kalau misalnya dibeli menjenengan ya. Saya cuma silaturahmi doang kok, enggak apa-apa. Kayaknya rajin kali ya silaturahmi kemari. Iya, enggak. Gak ada tempat lain itu untuk silaturahmi selain di sini. Ya, kan di sini pula apa namanya maksudnya ya nyaman ya Pak RT ya? Iya. Heeh. Ya enggak apa-apa kita mau ya silaturahmi kami memang kemari. Ini silaturahmi atau emang mau mengganggu kami gitu? enggak ganggu. Kayaknya Masnya ini memang niatnya mengganggu ya. Enggak ganggu, kan lebih gini aja Mbak Mas ya, kita ngobrolnya duduk aja lebih enak gitu ya. Kalau di sini kita duduk aja lebih enak gitu. Jadi lebih tentang apa pembahasannya gitu apa? Pokoknya ada yang mau saya bahas dan ini sangat penting banget gitu. Demi mbaknya juga, demi masnya juga ya. Walaupun laki sama laki ya nikah ya, cuman ya lebih enak ngobrolnya gitu. Yuk. Bismillah. Jadi gini, Mbak Dwi ya, Mbak Dwi lupa. Mbak Dwi, di sini Pak RT ada yang mau disampaikan sama Pak RT-nya. Pak RT, gini Pak RT, di sini kita buka-bukaan aja. Lihat ini kondisinya Pak RT, sarang tangannya tuh. Lihat itu. Cuma dua wajahnya. Seperti bopeng-bopeng. Ini sebelum saya menjelaskan, Pak RT jelaskanlah dulu awalnya itu seperti apa, kenanya seperti apa. Lalu Pak RT bilang katanya udah berobat kemanapun tapi nggak sembuh-sembuh, bahkan nambah parah. Ibarat penyakitnya tadi itu penyakitnya tuh hanya sengat serangga, tapi nggak sembuh-sembuh, bahkan malah lebar, membusuk gitu. Coba Pak RT jelaskan Pak RT. Buka-bukaan aja Pak RT, nggak usah yang tutup di sini. Gini loh Dwi, Robi, makanya panggil lagi Mas Ri kemari. Inilah ajab yang udah aku rasakan dari kalian itu. Karena aku dibayar sama kalian, uang haram yang aku makan dari kalian. Pak RT, coba Pak RT jelaskan. Allah. Dan jelaskan Pak RT. Maksudnya itu kejadian tadi Pak RT bilang katanya Pak RT sempat makan uang haram. Itu Pak RT buka-bukaan aja. Soalnya nih Mas Robi saya lihat wajahnya tuh kayaknya tuh agak sedikit kayak ketakutan gitu loh tiba-tiba. Udah. Gak yang berapa malam yang lalu yang kita datang ke sini tiba-tiba aku minta si Robi ini kan manggil aku ke kamar. Disitulah aku ya dibayar dia untuk nutupi dari omongan-omongan warga tadi Mas Ri. Jadi ini Pak Robi ya, udah jelas ya. Jadi Pak Robi bayar Pak RT supaya nyuruh saya pulang. Nah, ini lihat nih, gara-gara kejadian itu, lihat nih Mbak Dwi ya. Ini azab Allah loh. Ini ajab yang baru aku rasakan, belum lagi sama kalian nantinya. Itu ajab karena memang ajab apa karena betul-betul dibuat sama orang? Kan kita nggak tahu juga. Tapi kok misalnya ini maaf dibuat seperti apa nih? Masa dibuat seperti apa? Dan jelas ini kan serangga awalnya. Itu jelas ajab dari Allah. Kenapa saya berani bilangin ajab dari Allah? Karena beliau ini mendukung dengan adanya pernikahan sesama jenis gitu. Ini azab dari Allah gitu. Masa udah jelas-jelas ajab di depan mata, orang mendapatkan ajab, jenengan yang tidak percaya. Daripada nanti ajab itu sampai sama jenengan-jenengan, jenengan itu yuk kita kembali ke jalannya Allah. Kembali ke kodratnya masing-masing. Jenengan laki-laki, ya udah nikah sama perempuan gitu loh. Ini saya peduli sama masnya di sini gitu loh. Ini jelas-jelas ajab loh. Terus pendapatnya jenengan lah gimana? Pendapat Mbak Mas-masnya lah, nggak Mbak lagi sambil lah. Pendapat Mas gimana? Udah jelas nih azab nih di depan mata, udah terlihat nyata. Gimana? Gini loh Mas, Masnya ini kan seorang bisa dibilang ustadz ya. Orang apa sih namanya? Apa? Spiritual. Itu kan sama dengan dukun ya. Kan bisa aja itu perbuatan dari
seorang dukun. Ya saya tidak menuduh Masnya itu yang berbuat. Loh, tapi kan saya di sini bukan dukun. Berarti Mbaknya menuduh saya bahwasannya ini nih yang buat nih saya gitu loh. Ya entah apa saya buat seperti itu, saya nggak bisa buat apa-apa. Nggak mungkin saya bisa buat orang sakit. Ya kita apa tahu? Kita kan nggak tahu. Lah, gimana nih Pak RT? Ini udah jelas-jelas loh. Memang kalau misalkan manusia ini pikiran nih, kalau misal udah ngekeh itu, nggak percaya sama namanya ajab, ketika Allah kasih ajab pun nganggapnya itu bukan ajab, nganggapnya malah saya dituduh nyantet. Ini ngopo nih? Gimana Pak RT nih? Ya ini memang udah jelas ajab dari kalian gitu kan. Karena kan waktu kami pulang dari sini, Mas Ri itu udah coba ceramain aku. Ada apa ini kok sampai tiba-tiba Pak RT ngajak aku pulang gitu kan, kata Mas Ri. Jangan sampai Pak RT itu diasut sama mereka atau gimana gitu kan. Tapi ya tetap aku tutupi, aku bohong sama Mas Ri tadi kan. Setelah aku bohong, berapa hari kemudian kok makin kayak gini gitu. Mungkin makanya apa yang aku bilang, aku dengarkan dari Mas Ri itu betul. Inilah azabku tadi gitu loh. Nanti itu beneran perbuatan Mas Ri sendiri, kelakuan Mas Ri biar nutupi kesalahan kami ini. Gimana coba? Masa bisa-bisanya saya? Mbak ini malah abangnya di sini, mas-mas di sini, seakan-akan tuh seperti kayak menganggap saya ini dukun gitu. Saya yang buat ini. Jadi seakan-akan saya tuh mau menghancurkan keluarga ini. Emang tujuan saya, tapi bukan oknumnya yang mau saya hancuri. Saya nggak membenci kaliannya. Tapi apa perbuatan yang kalian lakukan? Perbuatan yang kalian lakukan inilah yang mau saya selesaikan, mau saya berantas. Ini jelas-jelas ini azab sangat. Ini azab dari Allah, ini udah jelas-jelas. Ya gimana, Mbak? Udahlah, kembalilah ke jalannya Allah. Kembali ke kodratnya lagi awal. Laki-laki maco, berangkat sholat Jumat, sholat 5 waktu. Gitu loh. Masa tetap nuduh saya, malah bisa nuduh saya kalau saya yang ngelakuin semua ini, saya yang nyantet. Lo bingung gimana aja Pak? Ini mas ini mau ngomong apa? Ngomong aja enggak apa-apa. Hah? Gak ada sih. Cuman ya aneh aja kenapa kami yang disudutkan terus-terusan gitu. Ya jelas lah kalian disudutkan. Karena kan cara kalian ini udah memang nggak sewajarnya gitu kan. Memang udah menyalahkan agama gitu. Udah nggak ada itu di ajaran agama, itu nggak ada sesama jenis itu kan. Cuman yang ya itu memang kesalahanku, menerima uang dari kalian untuk berbohong sama semua warga gitu kan. Inilah ajab yang udah aku terima tadi gitu. Ya kalian seharusnya bisa ngerti lah, kok memang kalian itu salah sesama jenis. Siapa coba yang menerima di kampungnya kok memang kalian sesama jenis? Pak RT ini fitnah. Kapan-kapan kami membayar Pak RT? Loh, kok kapan? Buktinya mana? Aduh, yang si Robi kan ada manggil aku ke kamar, mau bicara 4 mata. Si tahu, Mas Rini nggak tahu apa yang kami bicarakan di belakang gitu kan. Itulah di situ si Robi ngasih Pak RT uang, minta tolong kayak mana untuk nutupi warga, jangan sampai ada berbahasa yang begini begitu. Enggak ada, itu semua fitnah. Itu hanya kebohongan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kami. Ini saya kan nggak ngelihat kejadian di situ tuh. Ya, saya nggak ngelihat. Tapi udah jelas-jelas gitu loh. Ini Pak RT-nya ngaku bahwasannya dibayar. Ini masih bisa dibilang itu fitnah. Ya buktinya itu ada tau nggak? Buktinya sekarang. Sekarang semua itu omongan harus ada bukti. Kebuktian itu ada nggak? Ya buktinya kan orangnya udah ada di sini. Ini udah bukti gitu loh. Gimana lagi saya mau menjelaskannya? Sedang ini di sini tujuan saya tujuan saya cuma satu. Saya ingin menyampaikan bahwasannya azab Allah itu memang bener-bener ada. Jadi jangan sampai kita mempermainkan azabnya Allah gitu. Itu yang saya mau tunjukkan sekarang ini gitu. Ini Mbak udah jelas kan? Udah percaya belum sama yang namanya azab? Jadi ini masih gini loh Mas. Ini masih aku yang ngerasakan. Belum lagi warga sekampung. Ini masih aku sendiri. Cobalah nanti terjadi bencana sama kalian.
apalagi sama kampung ini. Gimana tuh coba? Ini malah Mas ini ketawa-ketawa, seakan-akan kayak ngeledek gitu, ngece. Terlalu gitu. sepilih Mas ya. Terlalu Iya. sepilih orang yang nganggapnya. Gitu kan. Kalian jangan sepilih loh. Udah Ini- sekarang gini Mbak, ngaku nggak kalau misalkan perbuatan kalian ini sadar nggak perbuatan kalian ini perbuatan yang salah. Jangan sampai nanti Allah itu kan murka, Allah kasih azab sama kalian gitu loh. Ini baik abang-abang di sini, Kang Mas ini adalah kembali ke jalannya Allah. Hah? Udah, ini apa mau kau sekarang? Sekarang kau kayaknya nggak suka dengan kami. Bukan gitu loh Mas. Di sini Jadi nggak ada, gimana? kita nggak ada emosi-emosian di sini. Ya tapi gara-gara kau, jadi kami nggak nyaman di sini. Iya, Mak, ya, Mak. Kalian udah salah. Kalian lagi kami yang mau kalian serang gitu kan. Ya kami Ini kan kalau kami ya, namanya kalian datang ke sini tunggu, kalian ini kalau aku manggil warga sekampung, ini kalian bisa diusir, bisa diarak satu kampung, kalian malu gitu loh. Gini loh Pak, awalnya kami itu biasa-biasa aja loh, tanpa keributan. Yang buat keributan juga kalian yang datang kemari. Ya memang tanpa keributan ya kan Mas Rian. Betul, kita datang kan kemarin bagus-bagus gitu kan. Cuman kan ini nggak main-main loh. Ini bisa jadi ajab sama kalian. Bencana sama Kedatangan kalian datang kemari. Tapi tiba-tiba- Awalnya kan kami tenang-tenang aja di sini. Iya, tapi masnya tiba-tiba emosi langsung kayak seakan-akan mau main bisik ke sayanya. Ya gimana? Siapa yang Kalian datang risih setiap coba? hari, Tiap gitu. hari didatangin. Kalau mas-masnya aja lah ada datangi tiap hari ke rumahnya, tiap hari risih nggak? Ya tapi kan di sini kan saya mengingatkan, saya tidak ada ribut ya, Iya, terima mengingatkan syukur. boleh, cuman kan nggak setiap hari juga. Namanya juga kami berusaha, saya berusaha ya diterima syukur, nggak terima ya udah gitu. Tapi kalau misalnya memang jenengan ini maksa, musir, sempat main kekerasan, ya gimana lagi, ya kan? Berarti Mas Robi tetap, maksudnya nggak memang ngerasa terganggu gitu dengan kehadiran kami di sini gitu ya? Ya iya pastilah kalau kayak gini cara. Ini loh, kehadiran Pak RT, Mas Tri gitu kan. Ini atas laporan masyarakat. Ini untuk nyadarkan kalian gitu loh. Hidup yang normalnya aja napa gitu. Jangan kayak gini kalian sesama jenis gitu kan. Siapa yang mau mengakuinya kok memang kalian sesama jenis ini coba. Sedangkan orang tua kalian aja pun pasti nggak bakal mau ngakuinya gitu. Di sini pula kalian mau berkeras sama kami gitu kan. Macam si Robin untuk apa nyerang Mas Ri lagi gitu. Iya sampai pengen bisik loh. Oh. Itu maksudnya ya gimana? Gini aja, daripada nanti udah terlanjur kan gitu kan, nanti Allah tuh ngasih azab ke jenengan semua, lebih baik dipikir lagi lah, kembali ke jalannya Allah Ta'ala. Kita sama-sama ya udahlah, kembalilah ke kodrat masing-masing. Masnya ini, saya nggak akan pernah membenci kalian, saya benci itu adalah kelakuan kalian. Gini loh, daripada pun kalian mengurusi kepribadian kami, masih banyak tuh di luar ranah tanah yang perlu diurusin. Pak RT juga masih banyak kan urusan itu yang di luar sana yang belum diurusin. Iya betul. Cuman kan gini Bagus loh. urusi yang di luar Cuman kan sana gini, daripada ini ngurusi nyata loh. kehidupan kami. Ini aku kayak gini karena siapa? Karena makan duit haram dari kalian gitu kan. Itu Ini kesalahan masih Pak RT kesalahan sendiri, kenapa makan Ini duit masih ada haram? kecil ya sama aku gitu kan. Makanya di sini kan aku undang lagi Mas Re gitu untuk nyadarkan kalian lagi. Bakal terjadi ajab besar tuh sama kalian. Gitu. Ingat ya, seperti yang bilang Pak RT tadi, jangan sampai azab itu datang kepada kalian. Saya nggak akan memaksa. Saya mengingatkan, saya ingatkan, ya saya doakan kaliannya. Ya tapi jangan sampai nanti Allah tuh kasih azab sama kalian. Karena menyesal itu kan di kemudian hari, jangan sampai menyesal. Ya malah dibilangin cengenges-cengengesan itu. Ini kenyataannya udah nampak loh Mas Re. Hah? Ini masih ajab kecil. Tapi ya. gimana mau ada azab? Gimana kalau misalnya nggak mereka yang ngerasain ya mereka nggak akan percaya gitu loh. Yaudah gini aja, mohon maaf ya. Yaudah kalau memang kehadiran kami mengganggu kalian semua, mengganggu jenengan semua, yaudah kami balik. Tapi ingat, jangan sampai Allah itu murka dan nanti Allah akan memberikan azab kepada kalian. Jangan sampai menyesal, itu aja. Intinya itu aja ya. Dah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.